Ya, insya Allah beliau hadir. Doakan aja ya, beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara hari Pancasila di sekolah partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya. Terkait ada pilpres ke depan gitu, apakah dari PDIP sudah ada arahan, target ataupun obrolan gitu, karena kita tahu RUU Pemilu di DPR juga masih mandek, itu gimana Pak? Sorry. Terkait pilkada, pileg maupun pilpres ke depan, apakah dari PDIP sudah ada arahan, obrolan atau? Ya, di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan menuju pada pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu. Karena itu adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan menuju 2029. Dan ya itu di Komisi 2, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah. Jarod, ini soal rencana kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih. 3 daerah pertama yang akan jadi target itu Sumbar, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi basis PDIP juga pas di pemilu 2024 kemarin. Pak, melihatnya seperti apa? Apa ini bagian dari upaya untuk memulai lebih dini gerakan politik di daerah itu? Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Satu lagi, dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI. Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu. Ya, Dewan Pembinanya apa? Inisialnya apa deh? J. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Pak Jarod, mungkin satu lagi soal dolar yang sudah menyentuh di level 17.800 bahkan sampai 13.900 sekarang ini. Tapi di sisi lain kayaknya Pak Presiden menganggap soal kenaikan dolar itu seperti tanda kutip tenang-tenang aja, karena bahkan Presiden bilangnya rakyat desa nggak pakai dolar. Mungkin sedikit catatan Pak Jarod. Kalau rakyat desa nggak terdampak langsung ya karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, memang tinggi. Sekarang ini misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit loh, karena harga kedelai itu naik ya. Kalau misalnya terus seperti ini bisa tutup itu. Jadi artinya harga dolar naik itu sangat berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Jadi secara tidak langsung rakyat desa pasti terdampak, Anda terdampak, kita semuanya terdampak, gitu loh ya. Jadi ya biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik, rakyat desa tidak terdampak. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.